Saya akan menyampaikan argumentasi tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Saya Lilis Anastasia Purba, bidang studi matematika, PPG Prajabatan 2023 gelombang 2. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan itu merupakan hal yang istimewa, sehingga masyarakat pribumi tidak bisa dengan bebas mengenyam pendidikan selayaknya bangsa-bangsa Belanda, anak-anak Belanda dan bangsawan yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara telah melihat hal ini, kejadian ini pada saat ia bersekolah dahulu. Saat itu ia melihat temannya tidak menerima pendidikan selayaknya anak-anak Belanda dan bangsawan lainnya seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia memiliki ide untuk mendirikan pendidikan dengan gaya ketimuran, dengan budaya ketimuran yang sesuai dengan masyarakat pribumi, agar masyarakat pribumi dapat mengenyam pendidikan, dapat menerima pendidikan dengan layak. Lalu kemudian Ki Hajar Dewantara memunculkan ide untuk mengembangkan pendidikan dengan gayanya sendiri ini. Itu ada alasan lain. Alasan lainnya itu adalah ia melihat bahwa sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda, pada saat ia bersekolah dahulu, itu masih berorientasi pada nilai akademis dari para peserta didik. Selain nilai akademis, ia juga melihat kurangnya kemanusiaan pada sistem pendidikan kolonial Belanda itu. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara berpikir memiliki ide untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berbudaya ketimuran, lalu lebih humanistik dan berbudaya. Artinya berbudaya di sini memasukkan budaya Indonesia ke dalam pelajaran. Jadi saya melihat budaya ini yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, maksudnya adalah budaya ini sebagai mobilnya, sebagai transportasi yang mengantarkan pendidikan, yang mengantarkan materi-materi kepada masyarakat pribumi, agar masyarakat pribumi lebih paham, lebih menganggap, oh ini ada di keseharian saya, sehingga masyarakat pribumi dapat mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan dapat mengerti pembelajaran yang disampaikan. Lalu kemudian saat kita melihat ke belakang, pendidikan Indonesia dari sejak masa Ki Hajar Dewantara hingga pada saat ini sebenarnya belum banyak yang menjadi berkembang secara pesat. Kita bisa melihatnya dari berbagai hal, dari berbagai sumber. Karena itu, saya melihat sebenarnya pemerintah yang memunculkan kembali ide pendidikan, ide tentang pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang merdeka dalam belajar, itu sudah sangat tepat, untuk dimunculkan pada saat ini. Merdeka dalam belajar ini dalam artian peserta didik diberi kebebasan untuk mencari pengetahuannya sendiri, mempelajari dan mendalami pengetahuan yang diinginkannya. Namun, perlu diingat pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang berguna bagi dirinya, berguna bagi bangsa, dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu sebenarnya pengusahaan Merdeka Belajar sebagai pegangan pendidikan oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat pada saat ini. Namun memang hal yang mengenai pendidikan merupakan hal yang kompleks. Tidak bisa kita katakan pendidikan harus begini, harus begitu. Kita susun semuanya, kita susun sistemnya, kita susun kurikulumnya. Namun saat diberikan kepada masyarakat, itu pasti akan ada perubahan, akan ada beberapa penyesuaian. Hal ini terjadi juga karena beragamnya budaya. Beragamnya budaya yang ada di Indonesia membuat menyamakan perspektif mengenai pendidikan di Indonesia ini merupakan tantangan tersendiri. Karenanya
kurikulum merdeka yang disusun oleh pemerintah, yang disusun dengan membuka lebar-lebar kesempatan bagi para guru, para pendidik, atau para institusi pendidikan seperti sekolah dapat mengadaptasi atau dapat menyesuaikannya dengan keadaan di sekitar sekolah itu. Karena itu sebenarnya pendidikan pada kurikulum merdeka ini sudah baik. Yang dibutuhkan hanyalah kreativitas para guru dalam menyampaikan pengajarannya kepada para peserta didik. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini kan guru dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam memanfaatkan sekelilingnya, dalam memanfaatkan masyarakat, dalam memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar, agar peserta didik dapat memahami dengan baik, agar peserta didik dapat memahami bahwa ini ada di keseharian saya. Jadi sebenarnya mengenai teknologi dan infrastruktur yang belum memadai itu tidak bisa dijadikan penghalang bagi para guru, para pendidik, para institusi seperti sekolah dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik. Karena itulah yang dibutuhkan adalah kreativitas. Kreativitas para guru ini harus dilebihkan, harus lebih kreatif dalam menggunakan segalanya. Karena peserta didik itu dari situ dapat memperoleh pemahaman, nilai, dan keterampilan dari berbagai situasi kehidupan sehari-hari, karena siswa diajarkan untuk mengerti konteks kehidupannya sehari-hari. Itulah yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini siswa juga akan berinteraksi dengan berbagai orang sekitar. Sebab sebenarnya kan pendidikan ini diperlukan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan akademis, tetapi juga kepribadian dan ilmu sosial seperti tata krama dan sopan santun, sehingga peserta didik ini siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Karena itu, perkembangan pendidikan ini sebenarnya tidak bisa hanya kita titik beratkan kepada pemerintah. Pendidikan ini perlu sinergi dari semua pihak, dari semua lapisan masyarakat. Karena seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang diterima peserta didik itu terjadi di 3 lingkungan atau tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah atau institusi, dan kemudian lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan ini tidak bisa kita antarkan peserta didik ke sekolah dan berharap sekolahlah yang akan mengubahnya, akan mendidiknya, akan mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut. Melainkan sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan ini sangat berlapis, sangat membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat dalam proses pembelajaran. Ini sangat dibutuhkan agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan peserta didik dapat mendapatkan pendidikan dengan baik.